Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin, dulur-dulur kita semua masih diberikan kesehatan dan masih dapat merawat tanamannya, khususnya untuk tanaman jeruk dulur-dulur ya. Dan bagi dulur-dulurku yang dalam keadaan kurang enak badan ataupun sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi tanpa ada gangguan apapun. Alhamdulillah dulur-dulur, di video kali ini dulur, kembali lagi dulur, ini adalah jeruk varietas Yamadu di dataran tinggi di lahan kering dulur ya. Untuk tanaman sendiri berusia 2 tahun menjelang ke 3 tahun dulur-dulur. Ini akan saya lakukan pemupukan dulur-dulur ya. Nah, setelah beberapa kali sambang dulur, ini untuk lahan kering saya sepertinya untuk daun dan juga pertunasannya sedikit kurang dulur. Tapi dalam tahap yang masih baik dulur, karena kemarin setelah pemupukan kemarin alhamdulillah sudah bertunas. Tapi saya ingin lebih brol lagi dulur untuk pertunasannya, dan semoga saja untuk pertunasannya nanti bisa membawa bunga dulur. Nah, karena ini sudah lahannya sudah selesai dibersihkan dulur-dulur, sehingga untuk pemupukan bisa jauh lebih efektif dulur-dulur ya. Nah, inilah untuk keadaannya dulur, sudah selesai saya buatkan tempat untuk menaruh pupuk. Bedanya apa mas biasanya untuk pemupukan di lahan kering dan juga lahan basah? Kemungkinan untuk lahan kering biasanya kita harus langsung ditutup dulur agar nanti pemupukannya bisa lebih efektif ya. Karena untuk lahan kering sendiri kita tahu untuk pengairan mengandalkan air hujan dulur-dulur ya. Nah, inilah keadaannya dulur. Dan untuk pupuk yang akan saya gunakan dulur, saya akan menggunakan pupuk dengan dominan N dan juga P dulur. Jadi untuk presentase dari pupuknya saya menggunakan dominan N dan juga fosfat dulur ya. Tapi karena saya ingin bunganya insya Allah ini adalah akan saya produksikan untuk pertama kalinya dulur, jadi untuk unsur fosfatnya benar-benar saya perbanyak dulur ya. Nah, inilah dulur untuk proses pencampuran pupuknya ya. Saya menggunakan Vertipos dulur sebagai P. Ini adalah sisa dari pemupukan sebelumnya dulur, yaitu Ponska dan juga campuran dari SP. Nah, untuk unsur dominan N nya saya memakai set A dulur ya, yang mengandung nitrogen dan juga sulfur. Untuk set A nya sendiri atau nitrogennya saya berikan 1 karung dulur, dan untuk Vertipos atau fosfatnya saya berikan 2 karung, dan untuk Ponskanya sekitar 25 kiloan sampai 30 lah dulur, karena kemarin masih menyisakan itu dulur. Nah, ini adalah proses pencampurannya dulur ya. Nah, untuk fosfat sendiri Vertipos dengan kandungan 20% fosfat, magnesium 3%, sulfur 1%, boron 0,2%, dan juga kalsium oksida 20%. Jadi untuk Vertipos karena saya menggunakan set A yang mengandung sulfur dulur, jadi saya menggunakan Vertipos ya, yang kandungan sulfurnya rendah tapi mempunyai kandungan kalsium yang cukup tinggi dulur ya. Sehingga selain untuk membantu proses pembungaan, kalsium juga berfungsi sebagai penyubur tanah dulur-dulur. Dan untuk set HA saya memakai merek dagang Pak Tani dengan kandungan nitrogen 21% dan juga sulfur 24%. Jadi ada 2 ya dulur ya, sulfur dan juga magnesium. Itu kembali lagi dulur sebagai tukang objeknya, sebagai pembawanya ke seluruh tanaman dulur ya, sehingga nanti semoga saja hasil pemupukannya bisa lebih maksimal. Dan untuk Ponska sendiri dengan kandungan 15, 10, 12 dulur ya. NPK nya nitrogen, fosfat dan kaliumnya sebagai pupuk majemuk dulur ya. Nah, itu tadi dulur untuk pemupukan lahan kering jeruk varietas Yamadu. Nah, untuk pupuk Vertipos sendiri untuk hari ini saya memakai 100 kilo atau 2 karung dulur. Set A nya 1 karung 50 kilo
Sponska 20 kilo 25 kilo, totalnya 175 kilo dulur ya, untuk 290 pohon. Untuk jarak tanam sendiri ini karena lahannya cukup enak dulur, jadi untuk jarak kemarin 4 kali 3,5 dulur ya, cukup lebar. Karena untuk perawatan insya Allah akan jauh lebih mudah dulur-dulur ya. Nah, untuk proses pemupukannya seperti biasa dulur ya, kita buat tempat untuk menaruh pupuk, karena ini juga lahan kering dulur. Setelah itu langsung saya tutup dengan tanah lagi dulur, agar menghindari penguapan, sehingga untuk pupuknya bisa jauh lebih maksimal lagi dulur ya. Nah, kemungkinan untuk pemupukan selanjutnya akan saya perlakukan sama seperti itu dulur ya. Untuk pemupukan kali ini tidak sempat memakai pH meter dulur, tapi insya Allah untuk pH nya cukup normal dulur ya, karena salah satunya untuk tekstur tanahnya cukup gembur dan juga insya Allah bagus dulur ya. Nah, ini adalah bekasnya kemarin kena serangan hama dulur. Untuk daun tuanya beberapa ada yang kena hama, tapi alhamdulillah dulur sudah mulai jauh berkurang setelah kemarin saya lakukan penyepraian. Karena untuk dosis penyepraian kemarin agak saya tinggikan, karena ini adalah lahan kering dan juga saya perawatannya sedikit kurang. Jadi untuk interval penyepraian saya pakai 1 minggu sekali dulur. Nanti ketika sudah mulai normal ataupun sudah mulai membaik, baru nanti kita lakukan per 10 hari dulur-dulur ya. Nah, untuk pertunasan alhamdulillah masih banyak. Setelah kita lakukan pemupukan di beberapa bulan, mungkin untuk interval pemupukannya di 1 bulan dulur ya, karena saya ingin menggenjot lebih lagi untuk lahan yang ini dulur. Nah, seperti ini dulur-dulur, kita tabur sesuai dengan tempat atau wadahnya yang kita cangkul dulur. Dan untuk akarnya sendiri, karena ini lahan kering, dia cukup dalam, jadi tidak mengganggu perakaran dulur-dulur. Tapi kita tetap harus hati-hati dalam pencangkulan agar nanti tidak mengenai akar dulur. Nah, seperti itu dulur-dulur ya. Dan alhamdulillah untuk hari ini selesai melakukan pemupukan semuanya dulur. Untuk dosis sendiri saya memakai 5 sampai 6 genggam dulur. Jadi alhamdulillah cukup rata dalam pemupukannya. Untuk kalkulasinya mungkin di 6 on ataupun 7 dulur-dulur ya. Nah, inilah dulur keadaannya dulur-dulur. Untuk dosis fosfat sendiri agak saya perbanyak dulur, karena saya ingin menumbuhkan bunga ya. Semoga saja setelah pemupukan ini pertunasannya membawa bunga dulur, karena ini lahan kering. Semoga juga ada penyiraman dari atas dulur ya, karena ini tidak mungkin kita siram dulur. Jadi kemungkinan waktu pemupukannya menunggu hujan biar agar lebih efektif lagi dulur-dulur. Nah, itu adalah bekas serangan dari embun jelaga dan juga embun tepung dulur, masih ada beberapa. Semoga saja setelah kita lakukan penyepraian yang rutin dengan fungisida berbahan aktif sulfur, semoga bisa cepat teratasi sehingga pertunasan kedepannya tidak terganggu lagi dulur. Untuk perbedaan di lahan kering ataupun lahan basah dulur-dulur ya, untuk batang walaupun pertumbuhannya sedikit lambat untuk di lahan kering, tapi untuk batang dan juga rantingnya jauh lebih kuat dulur-dulur daripada di lahan basah dulur-dulur ya. Tapi untuk pertumbuhannya memang harus diakui, untuk di lahan basah memang sangat cepat dan sangat luar biasa dulur-dulur ya. Tapi insya Allah dulur, dengan perawatan yang rutin, dengan pemenuhan nutrisi yang baik lewat pemupukan maupun lewat penyepraian, insya Allah untuk pertumbuhannya bisa juga maksimal dulur-dulur ya. Dan untuk buah sendiri dulur, ada beberapa yang sudah tertinggal, jadi untuk pembesaran buahnya sangat bagus, bahkan warnanya bisa lebih orange seperti itu dulur. Dan untuk rasa tidak jauh berbeda dengan di lahan basah dulur-dulur.
Nah, untuk total tanaman sendiri sekitar 290-an batang dulur-dulur. Nah, ini adalah beberapa buahnya dulur. Alhamdulillah untuk beberapa pohon sudah membawa buah, dan untuk beberapa tunas yang kemarin juga membawa bunga dulur-dulur. Nah, setelah selesai melakukan pemupukan adalah proses pengurukan dulur. Untuk di lahan kering biasanya saya perlakukan seperti ini agar nanti kita menghindari penguapan daripada unsur dari pupuknya sendiri dulur-dulur ya. Apalagi untuk pupuk dengan dominan N biasanya sangat cepat dalam penguapan dulur, karena nitrogen sendiri kan terbuat dari udara dulur, jadi terbuat dari gas maksudnya. Jadi untuk penguapan jauh lebih cepat, sehingga kita perlu melakukan penutupan sehingga nanti unsur haranya tidak banyak yang terbuang. Nah, seperti ini dulur-dulur, dan semoga saja setelah pemupukan ini segera ada hujan sehingga untuk penyerapan nutrisinya bisa lebih. Nah, ini adalah beberapa contoh pertunasannya yang alhamdulillah muncul dulur, dan ini adalah contoh buahnya dulur. Untuk pembesarannya juga cukup bagus, dan warnanya bisa saya kan jauh lebih bagus dulur, karena mungkin pengaruh dari suhu juga dulur, karena ini jauh lebih tinggi daripada lahan saya yang satunya dulur tempatnya. Nah, alhamdulillahnya untuk lahan ini pengaruh lahannya juga cukup banyak dulur ya, karena alhamdulillah untuk lahan yang sini untuk kelerengannya menghadap ke timur, jadi untuk serapan dari cahaya mataharinya alhamdulillah sangat baik. Nah, ini adalah beberapa buahnya yang sudah mulai menguning. Kemarin tidak sempat saya ambil dulur ya, saya putik, saya biarkan pembesarannya dulur, sekalian mengetes rasanya, dan alhamdulillah untuk rasa tidak jauh berbeda dulur-dulur. Dan alhamdulillah untuk beberapa pohon sudah mulai membawa buah, sehingga kita perlu melakukan pemupukan yang lebih tepat waktu lagi, dan juga pemberian nutrisi dari spray dulur-dulur ya, agar nanti bisa tumbuh dengan jauh lebih baik lagi dulur. Nah, inilah adalah keadaan untuk saat ini dulur-dulur. Nah, demikian dulur-dulur video singkat, video pemupukan jeruk varietas Yamado usia jalan ke 3 tahun di lahan kering dulur-dulur ya. Tetap amanah dulur, dan selalu ingat dulur-dulur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.